Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu ilmu tasawuf Bapak Abdul Fattah MPDI serta teman-temanku yang berbahagia. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Nana Korinul Bayani dari PGMI 1 akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang ilmu tasawuf. Yang pertama, memahami tasawuf dan ilmu tasawuf. Kalimat tasawuf menurut bahasa berasal dari kata sofa yang berarti suci, dan orang tasawuf dinamakan sebagai sufi. Kenapa sofa diartikan sebagai suci? Karena orang-orang sufi mereka banyak melakukan ibadah ritual, terutama sholat dan puasa. Pengertian tasawuf secara bahasa yang kedua berasal dari kata sof yang berarti barisan. Sof di sini diartikan barisan pertama dalam melakukan sholat di masjid. Sof pertama ditempatkan oleh orang-orang yang datang ke masjid dan banyak membaca Al-Quran dan berzikir. Orang-orang ini adalah termasuk orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Pengertian tasawuf menurut para ahli yang ketiga adalah diambil dari kata ahlus sufa yang berarti para sahabat Nabi yang hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah dengan meninggalkan harta kekayaannya di Mekah. Jadi pengertian tasawuf secara keseluruhan bisa dan pengertian tasawuf secara istilah adalah ilmu untuk membersihkan jiwa dan menghaluskan budi pekerti. Membersihkan jiwa di sini yang dimaksud adalah untuk membersihkan penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, takabur dan lain sebagainya. Dan budi pekerti di sini yang dimaksud adalah akhlak yang secara zahir. Dan yang kedua, sejarah ilmu tasawuf. Pada awalnya, gerakan tasawuf adalah sebagai bentuk penolakan terhadap sifat pragmatisme, materialisme, dan hedonisme, yang berarti mereka itu hanya mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ilmu tasawuf lahir setelah pada periode Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in. Pada zaman Rasulullah belum ada gerakan tasawuf karena seluruh aktivitas keagamaan pada zaman Rasulullah terpusat pada Rasulullah itu sendiri. Karena para sahabat ketika memiliki masalah atau persoalan, mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah. Dan ketika abad kedua Hijriah, ketika kehidupan ekonomi dan sosial makin mapan, mulailah orang-orang lalai pada sisi rohani sehingga budaya hedonisme menjadi fenomena umum, dan pada saat itulah diambil gerakan tasawuf sekitar abad 2 Hijriah. Gerakan yang bertujuan untuk mengingatkan tentang hakikat hidup, agar orang-orang tahu bahwa tidak hanya memikirkan kehidupan di dunia, tapi harus memikirkan kehidupan di akhirat yang kekal. Tujuan gerakan tasawuf tersebut agar sampai kepada orang-orang yang ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat Tuhan dengan mata batinnya, itu harus melalui makomat. Makomat yaitu tempat seseorang calon sufi menunggu sambil berusaha keras untuk membersihkan diri untuk menjalankan perjalanan berikutnya. Makomat atau terminal yang harus dilalui oleh
seorang calon sufi supaya sampai kepada tujuannya, yaitu 1. Taubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang pernah dilakukannya dan merasa menyesal dengan apa yang diperbuatnya. Dan kemudian mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua, zuhud, menjauhkan diri dari dunia materi dan dunia rohani. Dunia materi dan dunia ranai biasanya dibuktikan dengan cara uzlah. Yang ketiga adalah fakir, memilih kehidupan miskin, maksudnya memperoleh dunia hanya sekedar kebutuhannya saja. Yang keempat, sabar. Sabar di sini yang dimaksud adalah sabar terhadap perintah Allah, sabar terhadap maksiat, sabar terhadap ketika ada musibah. Yang kelima adalah tawakal. Kehidupan seorang sufi dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridho. Ridho termasuk makom yang paling tinggi, harus merasa senang dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sesuatu yang tidak mengenakan. Fungsi tasawuf dalam kehidupan modern yaitu 1. Tasawuf akhlaki, tasawuf yang sangat menekankan pada nilai-nilai etis atau moral. Yang kedua, tasawuf amali, tasawuf yang mengutamakan kebiasaan beribadah. Tujuannya adalah agar diperoleh penghayatan spiritual setiap melakukan ibadah. Yang ketiga, tasawuf falsafi. Tasawuf yang lebih menekankan pada masalah-masalah metafisik yang di luar nalar dan rasio manusia. Demikian presentasi rangkuman ilmu tasawuf dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.